Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Masjid Salihah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini saya akan melanjutkan pelajaran dalam membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar dan berusaha untuk memahaminya. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan membahas tentang bab yang keempat dari kitabus shalah. Jadi dari bab salat kita akan masuk dalam pembahasan yang keempat. Yang pembahasan ini berkaitan dengan syurutus shalah, yaitu syarat-syarat salat. Di sini muallif mengatakan al-babur rabi', bab yang keempat, yaitu tentang syurutus shalah wa arkanuha wa adillatu dzalika wa hukmu tarikiha. Jadi di sini bab keempat nanti yang akan dibahas itu tentang syarat-syarat salat, kemudian rukun-rukun salat, kemudian dalil-dalilnya apa, kemudian apa hukum orang yang meninggalkan salat. Jadi pada bab 4 ini nanti akan dibahas tentang beberapa hal. Sebelum masuk ke dalam pembahasan syurutus shalah, di sini ada disebutkan bahwasanya ada syurut, ada syarat, ada namanya rukun. Syarat dan rukun. Apa beda antara syarat dan rukun? Syarat dan rukun ini dua hal yang mirip, yaitu kedua-duanya apabila tidak dipenuhi baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, maka salatnya tidak sah. Ini kesamaan antara rukun dan syarat. Jadi kalau sama-sama ditinggalkan baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka salatnya batal. Apa yang membedakan antara rukun dan syarat? Kalau syarat itu di luar salat. Akan tetapi kalau rukun di dalam salat. Artinya syarat ini harus dipenuhi sebelum menjalankan salat. Jadi nanti kita ada syarat misalnya dia harus beragama Islam, berakal, balik, kemudian bertoharo, menghadap kiblat, dan seterusnya. Ini semuanya harus dipenuhi di luar salat sebelum melaksanakan salat. Adapun rukun itu setiap gerakan salat. Takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, dan seterusnya. Jadi intinya syarat dan rukun ini yang membedakan adalah kalau syarat di luar salat, kalau rukun dia berkaitan dengan gerakan-gerakan salat. Tetapi persamaan antara keduanya adalah kalau dua-duanya sama-sama ditinggalkan sengaja dan tidak sengaja, maka salatnya adalah batal, tidak sah. Kita kembali di sini. Di sini beliau menyebutkan beberapa masail.
Al-mas'alatul ula fi adadi salawatil maktubah, yaitu tentang berapa jumlah salat yang diwajibkan. Ini masyhur tapi kita baca, beliau mengatakan di sini nih, adadu salawatil maktubah khamsun. Jumlah salat yang diwajibkan ada 5. Wahyal fajru, yaitu salat subuh, az-zuhru, salat zuhur, wal asru, salat asar, wal maghribu, salat maghrib, wal isya, dan salat isya. Wahiyya mujma'un 'alaiha, dan ini adalah perkara yang telah diijma'kan, sudah konsensus kaum muslimin bahwasanya inilah salat yang diwajibkan, yaitu ada 5. Wa qad dalla 'ala dzalika hadits Talha bin Ubaidillah anna Arabiyan qala ya Rasulullah madza faradallahu 'alayya minas shalah. Dalilnya apa? Di sini beliau menyebutkan sebuah hadis dari hadis Talha ibn Ubaidillah. Beliau menceritakan bahwasanya suatu ketika ada seorang Arab Badui, dia datang kepada Rasulullah, kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, madza faradallahu 'alayya minas shalah?" Wahai Rasulullah, apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagiku dalam hal salat? Maksudnya salat apa yang diwajibkan atasku? Jadi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, khamsu salawat fil yaumil wal lailah, yaitu 5 salat waktu dalam sehari semalam. Maksudnya adalah salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian di sini juga beliau menyebutkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu fi qissatir rajul min ahlil badiyah, yaitu tentang kisah seseorang yang dari kampung. Jadi ketika itu dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, dia berbicara kepada Rasulullah, za'ama rasuluka anna alaina khamsu salawat fi yaumina wa lailatina. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, utusanmu ini, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang ke suatu kampung. Kemudian utusan tersebut mewajibkan kepada warga kampung tersebut tentang salat 5 waktu. Maka ketika orang ini dia agak kebingungan, mungkin dia heran tentang salat 5 waktu, maka dia pun datang ke Rasulullah, kemudian dia ngadu. Dia bilang begini, "Ya Rasulullah, ini utusanmu datang kepada kita, kemudian mewajibkan kepada kita tentang salat 5 waktu. Apakah ini benar? Benar apa enggak?" Maka Rasulullah menjawab, "Shadaq." Benar. Jadi salat 5 waktu benar diwajibkan untuk kaum muslimin. Jadi ini berkaitan tentang salat 5 waktu dan dalil-dalil yang disebutkan oleh ulama, oleh muallif di sini. Kemudian permasalahan yang kedua, yaitu alaman tajib. Salat 5 waktu ini wajib bagi siapa? Jadi kalau kita mau rinci syarat wajib, di sini syaratul wujub. Di sini muallif mengatakan tajibu 'alal muslim al-balik al-aqil. Salat 5 waktu itu wajib bagi seseorang yang muslim, kemudian balik, kemudian al-aqil, yaitu dia berakal. Jadi ketiga, muslim, al-aqil, al-balik. Ghairul haid wan nufasa. Adapun orang yang haid dan nifas itu tidak wajib bagi mereka salat 5 waktu. Wa yu'maru biha as-sabi idza balagha 7 sinin. Tadi kita katakan bahwasanya wajib bagi balik. Bagaimana dengan anak kecil? Di sini beliau mengatakan wa yu'maru biha as-sabi idza balagha 7 sinin. Kalau ada anak-anak umurnya sudah 7 tahun, maka dia diperintahkan untuk salat. Jadi kalau kita punya anak-anak umur sudah sampai 7 tahun, tepat 7 tahun lebih, maka kita perintahkan dia untuk salat. Wa yudrabu 'alaiha li ashrin. Ini kalau 7 tahun tadi. Kalau sudah sampai 10 tahun, maka kalau dia tidak mau salat, dipukul. Jadi 7 tahun diperintahkan, kalau tidak mau mungkin masih dibiarkan, dinasihatin. Tapi kalau sudah 10 tahun diperintahkan salat, enggak mau salat, maka dia berhak untuk dihukum, yaitu dipukul.
Ini sebagaimana dihadir dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rufi al-qalamu an thalatha." Fadzakara minha wa 'anis sabi hatta yahtalim. Di sini beliau menyebutkan dalil bahwasanya anak kecil itu tidak wajib salat. Dalilnya apa? Wa 'anis sabi hatta yahtalim. Anak kecil sampai dia ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah. Jadi anak kecil tidak wajib salat sampai dia mimpi basah. Ini berkaitan dengan tidak wajibnya sabi atau anak kecil untuk salat. Adapun dalil yang tadi menyebutkan bahwasanya anak 10 tahun harus dipukul dan 7 tahun diperintahkan untuk salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Muru auladakum bis salati lisab'in." Perintahkanlah anak-anak kalian yang telah berumur 7 tahun untuk salat. Saya ulangi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruhlah atau perintahkanlah anak-anak kalian yang sudah mencapai umur 7 tahun untuk salat. Wadribuhum 'alaiha li ashrin. Namun pukullah anak-anak yang sudah berumur 10 tahun yang tidak mau salat. Jadi 7 tahun diperintahkan, 10 tahun kalau tidak mau salat dipukul. Kemudian beliau mengatakan, wa farriqu bainahum fil madaji. Dan kalau sudah 10 tahun, pisahkan anak-anak kalian di tempat-tempat tidur kalian. Jadi di sini sunnahkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya ini bagi orang yang memiliki rumah agak luas, maka disunahkan, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita punya anak sudah berumur 10 tahun, baik itu laki-laki perempuan, jangan kita tidurkan berbarengan. Kalau bisa dipisahkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa farriqu bainahum fil madaji. Dan pisahkan mereka ketika mereka tidur di tempat-tempat tidur mereka. Wallahu taala alam. Kemudian di sini beliau masuk ke dalam permasalahan ketiga, yaitu berkaitan dengan fi syurutiha, yaitu tentang syarat-syarat salat. Berkaitan dengan syarat-syarat salat. Syarat salat bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, syarat wajib. Dan yang kedua, syarat sah. Yang dimaksud dengan syarat wajib yaitu salat hanya diwajibkan bagi orang yang telah mencapai syarat-syarat tersebut. Di sini syarat wajib ada 3. Yaitu pertama, Islam, kemudian balik, kemudian berakal. Adapun syarat sah, maksudnya apa? Yaitu seseorang dia harus memenuhi syarat-syarat sah ini baru bisa dikatakan salatnya nanti sah. Jadi bedakan ada 2 syarat. Syarat wujub, syarat wajib, dan syarat sah. Kita bahas satu persatu. Syarat wajib yang pertama di sini muallif mengatakan adalah Islam. Fala tasihhu min kafirin libutlani amalihi. Maka orang kafir kalau salat, maka salatnya tidak sah. Karena dia tidak wajib untuk melakukan, dia belum dikenakan wajib untuk melakukan salat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang kafir tidak sah salat mereka? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman-Nya, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Dalam ayat Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya nanti di hari kiamat
Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan amalan-amalan orang-orang kafir, diperlihatkan amalan-amalan mereka. Mungkin mereka dahulu di dunia berbuat baik kepada orang, bersedekah, ternyata nanti Allah Subhanahu wa taala jadikan kebaikan mereka itu sebagai debu yang berterbangan. Artinya orang kafir sebanyak apapun amalan mereka, maka pada ujungnya pasti mereka akan ke neraka. Kenapa? Mereka telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah berbuat dosa yang paling besar. Makanya syarat yang pertama orang untuk bisa wajib salat adalah dia harus beragama Islam. Tapi muncul pertanyaan, apakah orang-orang kafir akan disiksa karena tidak meninggalkan salat? Jawabannya adalah benar. Meskipun mereka kalau melaksanakan salat tidak sah salat mereka, tapi mereka dituntut untuk melakukan salat sebenarnya. Paham maksudnya? Jadi orang kafir mereka kalau melaksanakan salat, salatnya tidak sah. Tapi berdasarkan syariat, mereka juga dituntut untuk melaksanakan salat. Jadi nanti di hari kiamat mereka akan disiksa gara-gara tidak melaksanakan salat. Semua furu'us syariah mereka disiksa. Tentang zakat mereka akan disiksa karena tidak membayar zakat. Puasa juga mereka akan disiksa, kenapa? Karena tidak membayar zakat. Mereka wajib, cuman syaratnya mereka untuk melakukan furu'us syariah mereka harus masuk Islam dahulu. Ini kenapa sedemikian rupa? Karena dalam Al-Quran, dalam ayat mereka mengatakan masalakakum fis saqar. Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Maka orang-orang kafir menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Kami masuk ke neraka Saqar gara-gara kami tidak melaksanakan salat. Ini jelas. Jadi mereka disiksa gara-gara tidak melaksanakan salat. Ini menunjukkan bahwasanya neraka itu darokat. Kalau surga darajat naik ke atas, kalau neraka darokat dia turun ke bawah. Semakin dia kafir dia semakin di bawah. Nah Allah Subhanahu wa taala siksa mereka, semakin menyiksa mereka gara-gara mereka meninggalkan, mereka kafir kemudian mereka meninggalkan furu'us syariah, salat, zakat, haji dan semuanya. Nanti mereka akan disiksa gara-gara meninggalkan hal-hal tersebut. Jadi poinnya orang kafir kalau melaksanakan salat mereka tidak sah salatnya. Akan tetapi mereka juga nanti disiksa gara-gara tidak meninggalkan salat, sebab mereka sebenarnya dituntut untuk melaksanakan salat. Wallahu taala alam. Ini berkaitan dengan Islam. Kemudian syarat wajib yang kedua yaitu berakal. Syarat wajib yang kedua yaitu berakal. Di sini mu'alif mengatakan fala tasihmu min majnunin. Maka orang yang gila kalau salatnya tidak sah. Kenapa? Jamaah. Karena salat itu membutuhkan niat. Semua ibadah membutuhkan niat. Ana sudah sering sampaikan yang membedakan antara satu dengan satu hal itu adalah niat. Membedakan antara kebiasaan dengan ibadah itu niat. Dan membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain itu niat. Maka salat itu ibadah, maka ibadah juga membutuhkan niat. Sedangkan orang-orang gila, orang ODGJ yang sekarang nggak boleh bilang gila, orang majnun, mereka tidak punya akal untuk berniat untuk salat. Maka salat mereka tidak sah. Kalau mereka tiba-tiba teler, tiba-tiba salatnya tidak sah. Tapi perlu dirinci sini jamaah. Sebagian orang menyangka bahwasanya semua orang yang mabuk itu kalau sholat tidak sah. Meski dia minum, dia masih bisa ngomong. Kalau dia sholat dianggap orang ini sholatnya tidak sah. Yang benar wallahu ta'ala alam, orang yang mabuk habis minum mungkin selama dia masih mengetahui apa yang dia bicarakan. Ana ulang, selama dia bisa paham apa yang dibicarakan, maka salatnya adalah sah. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun."
Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui atau paham atas apa yang kalian bicarakan. Ini poinnya. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian paham atas apa yang kalian bicarakan. Jadi seseorang kalau dia setengah mabuk, mungkin baru berapa sloki mungkin, ketika sholat tiba-tiba dia mau tobat, dia ke masjid sholat, selama dia masih paham dengan pembicaraannya, meskipun agak teler dikit mungkin, tapi dia paham, dia baca Al-Fatihah, dia paham yang diucapkan, surat-surat yang dia bacakan, dia paham, maka ini orang sholatnya sah. Karena sebagian orang mengeneralisir, selama dia sudah mabuk minum, maka dia sholatnya tidak sah. Tapi yang benar, wallahu ta'ala alam, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta ta'lamu ma taqulun, sampai dia tahu apa yang dia bicarakan. Kalau dia enggak tahu apa yang dia bicarakan, maka ini berarti dia mabuk yang membuat salatnya tidak sah. Tapi kalau dia mabuk tapi dia masih bisa mampu memahami apa yang dibicarakan, maka orang seperti ini salatnya adalah sah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga yaitu balik. Di sini muallif mengatakan fala tajibu 'ala as-sabi hatta yablugh. Maka salat tidak wajib bagi anak kecil sampai dia balik. Walakin yu'maru biha li sab'in. Di sini beliau ulang lagi tekankan, akan tetapi meskipun anak kecil tidak wajib mereka salat, tapi kalau sudah umur 7 tahun tadi diapakan, Pak? Diperintahkan untuk salat. Wa yutrabu 'alaiha li ashrin. Kalau sudah 10 tahun dipukul kalau enggak mau salat. Hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis salati li sab'in." Perintahkanlah anak kalian salat ketika sudah berumur 7 tahun dan pukullah kalau sudah umur 10 tahun. Jadi balik kita rinci, kalau tamyiz maka salatnya adalah sah. Tamyiz itu kan belum balik tapi dia sudah bisa membedakan antara baik dan mana yang buruk. Kalau kita taruhlah balita, mungkin 4 tahun atau 5 tahun, maka kalau dia salatnya belum sah, karena dia belum mencapai tamyiz. Di sini ada faedah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyatakan bahwasanya balita ini tidak sah, tadi kan kita katakan bahwasanya syarat wajib salat itu balik. Maka keberadaan balita di saf salat kita itu melazimkan bahwasanya safnya itu terputus. Paham Bapak? Kalau anak kecil balita salatnya tidak sah, maka ketika mereka ada di tengah saf kita, salat kita berjamaah, maka itu melazimkan safnya terputus. Maka sebagian ulama mengatakan yang baik, yang ahsan, kita tempatkan di belakang saf dewasa agar saf tidak putus. Ini kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, misalnya kita taruh di belakang, kita khawatir tiba-tiba pergi atau mungkin apa hilang, atau mungkin di belakang main sama teman-temannya, maka kata para ulama jangan, kita tetap taruh di samping kita. Jadi saya ulangi, saf yang ada anak kecilnya ini melazimkan bahwasanya safnya terputus. Maka yang ideal kata para ulama, dia ditempatkan di belakang saf dewasa. Ini kalau memungkinkan. Akan tetapi kalau kita khawatir, misalnya takut dia mungkin keluar atau mungkin hilang atau mungkin di belakang malah ribut main sama geng-gengnya di belakang biasa sama anak-anak, maka jangan ditaruh di belakang. Paling minimal kita ke ujung, kemudian kita taruh anak kita di ujung saf. Tapi kalau tidak memungkinkan di tengah saf, tidak masalah, ini masalah darurat. Wallahu ta'ala alam. Ini berkaitan dengan syarat wajib. Jadi syarat wajib ada 3, yaitu Islam, berakal, dan balik. Kemudian kita masuk ke syarat sah salat.
Syarat sah salat yang pertama yaitu suci. Di sini beliau mengatakan at-taharatu minal hadatsain, yaitu suci dari dua hadas. Yaitu maksudnya adalah apa? Hadas kecil dan hadas besar. Masih ingat Pak, hadas kecil berarti kita harus bersuci dengan berwudu. Atau kalau enggak ada air berarti dengan tayamum. Kalau hadas besar berarti kita harus mandi janabah misalnya, mandi wajib. Kalau tidak ada air maka bisa diganti dengan apa Pak? Tayamum, bukan wudu tapi tayamum. Kemudian di sini beliau ada mengisyaratkan di sini. Ini agak detail, beliau mengatakan at-taharatu minal hadatsain ma'al qudrah. Ma'al qudrah. Apa artinya ma'al qudrah? Kalau mampu. Jadi syarat yang pertama, syarat sah yaitu bersuci dari dua hadas kalau mampu. Anda tulis di sini ma'al qudrah. Maksudnya jika mampu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam fi hadits Ibnu Umar, la yaqbalullahu salata bighairi tahurin. Dalam hadis Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat yang tanpa taharah. Jadi salat yang tanpa taharah itu salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak sah. Kita kembali ke ma'al qudrah, tidak mampu. Di sini jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muallif di sini dia jadi ada isyarat. Ana tulis isyarat jika kalau tidak mampu maka syarat ini gugur. Nah, ulang. Syarat ini kalau tidak mampu seseorang lakukan bersuci dari dua hadas, maka otomatis bisa jadi gugur. Dan sebenarnya syarat-syarat ini semuanya hampir semua bisa gugur. Kalau kita nanti berbicara tentang satrul aurah, menutup aurat, itu juga ma'al qudrah, kalau mampu. Kalau enggak mampu berarti syarat tersebut nanti bisa jadi gugur. Kemudian juga nanti kita masuk ke dalam istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Kalau itu kita mampu lakukan, maka kita lakukan. Kalau enggak, bisa gugur. Dalam syarat-syarat salat ada dua hal yang tidak boleh ditinggalkan, yang gugur. Anda sebutkan semua syarat-syarat sah salat itu bisa jadi bisa gugur. Tapi ada dua syarat yang tidak bisa gugur, yaitu masuknya waktu salat dan niat. Nanti akan kita bahas. Jadi semua syarat-syarat yang kita sebutkan sekitar ada 6, itu semuanya bisa jadi suatu saat nanti ada waktu yang dia bisa gugur kalau kita tidak mampu melakukannya. Tapi kalau ini dua, masuknya salat dan niat, ini tidak boleh digugurkan karena tidak mungkin gugur. Gak mungkin seseorang tidak mampu salat dimasuknya waktu salat. Ini nggak tergambarkan. Nggak mungkin dia nggak mampu, kan tinggal waktu salat, dia tinggal salat kalau sudah masuk waktu salat. Nah juga niat juga nggak mungkin dia nggak bisa lakukan, pasti dia bisa untuk berniat. Jadi ana ulangi, seseorang yang dia tidak bisa bertoharoh, bisa jadi mungkin misalnya seseorang dia dalam keadaan sakit yang parah, masih ada najis, mungkin dia kencing di situ. Kemudian dia masih bisa berakal, masih punya akal untuk saya masih bisa sholat. Maka ketika waktu sudah mau habis, misalnya taruhlah sedikit lagi waktu Isya, maka dia sholat dengan keadaan yang dia pada saat itu. Jadi misalnya dia tertidur, sakit, nggak bisa gerak, kemudian ada
najis di tubuhnya, mungkin di bajunya, maka dia sholat seperti itu dengan niat sebisa dia. Karena kalau sudah keluar sholat, nanti sholatnya tidak sah. Jadi syarat yang paling harus dijaga itu adalah ini, masuknya waktu. Jadi misalnya juga Anda contohkan, misalnya kita flight terbang di pesawat, tahu-tahu kita start berangkat jam 5 kurang, padahal subuh jam 5. Setelah naik pesawat, ternyata kita lupa kita untuk berwudu. Terus di pesawat nggak ada air, mau tayamum juga nggak bisa, nggak ada debu. Lalu bagaimana? Apakah kita sholat nanti nunggu sampai pesawat turun? Pesawat turun nanti jam 7, matahari sudah terbit. Maka kita sholat dengan keadaan seperti itu, meskipun tidak bersuci. Ingat, meskipun tidak bersuci, karena kita nggak boleh sholat dari di luar waktu sholat. Kalau di luar waktu sholat, itu sudah nggak sah sholatnya. Maka para ulama mengatakan kita sholat bihasabi halik, maksudnya dalam keadaan yang sebisa kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Kemudian syarat berikutnya yaitu masuknya waktu sholat. Ini syarat yang paling genting. Ana ulangi jamaah, ini syarat yang paling genting. Jadi kalau kita sholat sebelum waktu sholat, sholatnya otomatis tidak sah. Kemudian juga kalau kita sholat sesudah waktu yang ditentukan, maka sholatnya tidak sah kalau dengan sengaja. Kalau dengan uzur, ada uzur mungkin itu bisa sah. Tapi kalau tanpa uzur, sengaja kita sholat sebelum waktunya, otomatis tidak sah. Kemudian kalau kita sholat sesudah waktunya, maka itu tidak sah. Dan pembahasan tentang waktu-waktu sholat sudah kita bahas tentang pada minggu yang lalu. Jadi kalau kita mau ringkas, di sini beliau mengatakan, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat 5 waktu itu bagi kaum muslimin telah ditentukan waktunya. Wali hadits Jibril hina amman Nabi sallallahu alaihi wasallam bis salawatil khams, thumma qala ma baina hadainil waqtain waqtun. Di antara waktu dua ini adalah waktunya salat. Jadi ana ringkas, ketika pertama kali syariat salat diturunkan, maka besoknya setelah Isra Mi'raj, Jibril datang mengajarkan Nabi SAW salat. Jadi di sebagian waktu Jibril mengajak Nabi salat di awal waktu. Kemudian besoknya Jibril mengajak Nabi SAW salat di akhir waktu. Jadi hari ini di awal waktu, hari berikutnya di akhir waktu. Kemudian setelah itu Jibril mengatakan ma bainal hadainal waqtain waqtun. Di antara waktu ini adalah waktu salat. Jadi kalau kita begini misalnya kita taruhlah waktu duhur. Jadi setelah tergelincirnya matahari ke barat sampai panjang bayangan sama dengan panjang benda. Nah, di antara waktu ini boleh dilakukan sholat. Kalau kita sudah sholat sebelum sini, tidak sah. Demikian juga kalau sholat di sini tentang sholat zuhur, maka tidak sah. Ada hal yang bisa kita sholat di sini. Bisa sholat di luar setelah waktu sholat. Namanya sholat apa, Pak? Sholat jama' takhir. Kemudian apa lagi? Satu lagi. Namanya sholat qadha. Kalau tidak ada uzur kan. Kalau sebelum waktu sholat namanya jama' apa, Pak? Di sini. Namanya jama' takdim. Selain jama' takdim tidak ada sholat di luar waktu. Jadi ini perlu diperhatikan bahwasanya syarat masuknya waktu sholat itu syarat yang paling genting. Syarat yang paling penting. Tidak boleh kita lalai dari hal tersebut. Taruhlah kita nggak bisa sholat, tadi kita contohkan, kalau sudah mau keluar waktu sholat, kita belum dapat air, atau mungkin kita lagi sakit, maka sholat di
waktu tersebut meskipun tidak bertoharoh. Wallahu taala alam. Kemudian syarat yang berikutnya, syarat sah, yaitu menutup aurat. Di sini muallif mengatakan satrul aurah ma'al qudrah bi syai'in la yasiful basyarah. Di sini juga beliau menegaskan menutup aurat jika mampu. Kalau suatu kondisi kita nggak bisa nutup aurat kita dan waktu sudah mau selesai, maka kita sholat dalam keadaan yang kita bisa. Misalnya mungkin kita di hutan atau keadaan apapun misalnya yang memungkinkan kita tidak bisa menutup aurat. Akan tetapi waktu sholat sudah mau habis, maka kita sholat dengan keadaan demikian meskipun kita tidak menutup aurat. Liqauli ta'ala, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak-anak Adam, ambillah baju-baju kalian untuk menutup kalian jika hendak sholat. Kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la yaqbalullahu sholata haidun illa bi khimar. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya orang yang wanita yang telah balik kecuali dia menutup kepalanya, maksudnya pakai kerudung. Ini maksudnya isyarat bahwasanya salat harus menutup aurat. Kalau kita berbicara tentang aurat, maka aurat itu ada dua. Aurat untuk sholat dan di luar sholat. Bagi laki-laki, aurat itu dari pusar sampai lutut. Ini baik, ini buat di luar sholat. Pusar sampai lutut. Apakah pusar dan lutut masuk? Tadi saya sebutkan pusar sampai lutut. Ini khilaf para ulama. Yang benar, pusar itu bukan aurat. Yang benar, pusar bukan aurat dan lutut juga bukan aurat. Jadi di antara lutut sampai pusar. Tetapi pusar tidak masuk, lutut juga tidak masuk. Di antara itu. Ini di luar sholat. Kalau di sholat, maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya dia harus menutup pundaknya. Seorang lelaki kalau ingin sholat, batas minimal tutup aurat itu tadi menutup antara pusar sampai lutut, dan sebagian ulama mengatakan harus menutup pundak. Dan ini pun masalah khilaf. Sebagian ulama mengatakan wajib untuk menutup pundak, sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Sebagian ulama yang mengatakan, ada juga yang mengatakan bahwasanya kalau kainnya lebar maka ditutup, wajib. Tapi kalau kainnya tipis, bukan tipis, kecil, sempit, maka tidak wajib. Yang benar wallahu taala alam itu. Karena Nabi SAW dalam hadis mengatakan, "Idza shalaita bi thawbin wahid fa in kana wasihan faltahif bihi wa in kana dhayiqan fattazir bihi." Kata Nabi SAW, jika kamu hendak salat dengan menggunakan satu lembar kain, kalau kain tersebut lebar, maka ikatkanlah ke pundak. Maksudnya kalau kainnya lebar, jadikan sampai pundak. Wa in kana dhayiqan, kalau kainnya itu pendek, sempit, maka fattazir bihi, maka tutup yang di kaki aja, enggak usah di pundak. Jadi yang benar wallahu taala ada 3 pendapat kan. Yang satu mengatakan menutup pundak ini wajib. Pendapat kedua mengatakan yang menutup pundak ini sunnah. Pendapat ketiga mengatakan dia tafsir. Kalau kainnya lebar, misalnya kita nggak punya apa-apa, cuma punya sarung besar, lebar, bisa ditutupin ini, maka itu wajib. Tapi kalau kain kita, misalnya sarungnya sempit, cuma hanya bisa menutup lutut, maka ini tidak wajib. Cukup kita menutup bainal pusat sampai lutut. Ini sudah cukup. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita lanjutkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani ala al-mab'uutsi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tadi kita sampai ke syarat yang keberapa? Ketiga. Tiga. Tidak sampai pada satrul aurah, yaitu menutup aurat. Tadi kita sudah sebutkan bahwasanya laki-laki, di sini beliau mengatakan wa auratul rajul al-balik ma baina surrah wa rukbah, yaitu di antara pusar sampai lutut. Adapun pusar sama lututnya enggak termasuk aurat, tapi di antara pusar dan lutut itulah yang aurat. Kemudian ini aurat di luar salat. Kalau di aurat dalam salat, maka ditambahkan oleh sebagian para ulama yaitu tentang pundak. Jadi harus ditutup. Dan ini perkaranya tadi kita sebutkan khilaf. Ada yang menyebutkan bahwasanya menutup pundak ini sunnah, ada yang mengatakan wajib. Tapi yang benar wallahu taala alam bahwasanya tergantung kita punya keadaan. Kalau ada baju maka wajib. Tapi kalau misalnya kita cuma punya satu kain, misalnya sarung, kita kebetulan lagi di hutan atau bagaimana kondisinya, cuma ada satu kain yang sempit, tidak cukup sampai menutup ini, maka tidak wajib. Karena Nabi SAW mengatakan ini, fa in kana wasi'an faltahif bihi. Kalau kainnya itu lebar, maka ikat sampai pundak. Wa in kana dhayiqan fattazir bihi. Tapi kalau kainnya sempit, maka jadikan sebagai sarung. Ini bagi lelaki. Wal mar'atu kulluha auratun. Kalau wanita, semua wanita itu tubuhnya itu aurat, kecuali wajahnya dan tangannya. Wajah sama ini, kafain. Maksudnya apa namanya ini? Pergelangan tangan, pokoknya tangan. Illa idza salat amamal ajanib ay ghairal maharim fa innaha tuqni kulla syai'in. Ini kalau dia sendiri salat. Dia bisa buka tangannya ini sebenarnya khilaf, tapi yang benar wallahu taala alam ini boleh dibuka dengan wajah. Tapi kalau dia dalam kondisi misalnya dia salat kemudian banyak orang ajanib, maksudnya orang yang bukan mahramnya, maka boleh bagi dia untuk menutup wajahnya dan tangannya. Karena Nabi SAW mengatakan al-mar'atu auratun. Wanita itu aurat. Semua wanita itu aurat. Wa qaulu SAW la yaqbalullahu salat haid illa bi khimar. Nabi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seorang wanita yang telah balik sampai dia menutup kepalanya. Jadi kesimpulannya wanita itu seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajahnya sebenarnya. Kalau di luar salat. Di luar salat wanita itu semua aurat kecuali wajah. Di wajah itu khilaf. Ada yang mengatakan wajah juga aurat, ada yang mengatakan wajah bukan aurat. Ini kalau di luar salat. Kalau di dalam salat semuanya aurat kecuali wajah dengan tangan. Boleh dibuka. Tapi kalau ada orang misalnya bukan mahramnya, dia malu, maka boleh bagi dia untuk menutupnya. Ini tentang menutup aurat. Kemudian syarat berikutnya yaitu ijtinabun najasah, yaitu menjauhi najis. Yaitu pada apa aja? Ada 3. Di badan, baju, dan tempat kita sholat. Yaitu kita hindari najis. Kita suci dari najis di badan kita, baju, dan tempat sholat. Di sini lagi-lagi beliau mengatakan ma'al qudrah. Kalau mampu. Kalau enggak mampu, misalnya ada suatu keadaan tidak mampu, maka syarat ini adalah jadi gugur. Liqauli ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Dan sucikanlah bajumu. Ini berarti dalil harus bajunya kita ini harus suci. Ini ayat ini sebenarnya khilaf. Ada yang mengatakan thiyabaka fatahhir maksudnya sucikanlah dirimu dari syirik. Tapi di sebagian ulama mengatakan thiyabaka fatahhir maksudnya sucikanlah bajumu dari najis. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Tanazzahu 'anil baul fa inna 'amata adzabil qabri minhu." Bersihkanlah diri kalian dari kencing, karena sesungguhnya kebanyakan manusia itu di alam kubur diazab gara-gara baul, gara-gara air kencing. Jadi Nabi mengatakan
bersihkanlah diri kalian dari kencing, karena kebanyakan manusia di alam kubur mereka diadab gara-gara kencing. Jadi ini maksudnya adalah suci dari badan kita. Kemudian liqauli sallallahu alaihi wasallam di Asma fi damil haid yusibu thawb. Kemudian hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Asma untuk membersihkan darah haid dari bajunya. Nabi mengatakan tahuttuhu summa taqrusuhu bil ma summa tanduhu summa tusalli fihi. Kalau ada darah haid di dalam baju yang sudah kering, maka kata Nabi dikeruk, digaruk, kemudian dikucek dengan air, kemudian dibilas, kemudian pakailah salat dengan itu. Ini artinya maksudnya kalau mau salat baju kita harus suci dari najis. Kemudian liqauli sallallahu alaihi wasallam di ashabihi wa qad balal a'rabi fil masjid ariqu ala baulihi sajlan min ma'in. Ini juga dalil yaitu tentang seseorang Arab Badui yang kencing di masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mengambil air untuk menyiram ke tempat kencing tersebut. Ini artinya dalil bahwasanya tempat yang untuk kita salat gunakan untuk salat harus suci. Jadi kita harus suci dari 3 hal, yaitu dari badan kita, baju kita, dan tempat salat kita. Di sini Anda ingin menambahkan bahwasanya ada beberapa hal tempat yang tidak boleh kita salat di sana. Ada beberapa hal yang tidak boleh kita salat di sana. Yang pertama yaitu di tempat menderumnya onta. Tempat menderumnya onta. Jadi kalau ada onta menderum di situ, kita tidak boleh salat di situ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dalam hadis, "Usolli fi mabarikil ibil." Apakah aku salat di tempat menderumnya onta? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tapi kemudian dia mengatakan, kalau saya salat di tempatnya kambing, maka Nabi mengatakan, "Na'am, salat di tempat kambing." Para ulama menjelaskan hikmah kenapa tidak boleh salat di tempat menderumnya onta, karena onta itu agak sering kagetan, terkejut. Mungkin kalau kita salat di situ dia kaget, dia marah, dia bisa memudaratkan orang yang salat di situ. Tapi kalau kambing enggak, kambing itu lembut, lain dia enggak mungkin tendang. Biasanya kalau kita di samping dia baik, dia beda dengan onta intinya. Wallahu taala alam. Intinya kita tidak boleh salat di tempat menderumnya onta. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita salat di al-maqbarah, yaitu di kuburan. Tidak boleh kita salat di kuburan. Dan ini sudah banyak hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, lanatullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semoga laknat Allah bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan para anbiya sebagai masjid. Di sini ada faedah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Khoslan, sekarang kalau kita lihat perkuburan, kemudian ada pagar mengeliling. Biasanya di sebagian perkuburan di tengah-tengahnya itu ada apa? Satpam biasanya. Ada tempat satpam lah. Biar dia menjaga kuburan di situ. Di tengah-tengah biasanya. Kata Syekh Khoslan hafizahullahu taala, tempat yang ini tidak boleh dipakai untuk sholat. Jadi ada kuburan, tempat kuburan, dipagarin, kemudian di tengah-tengah itu ada tempat istirahatnya satpam. Biasanya kecil kayak pos kamling, tempat dia duduk, istirahat, tidur. Maka Syekh Khoslan mengatakan dia tidak boleh sholat di situ. Kenapa itu? Itu termasuk dalam perkuburan. Tapi kalau pos kamplingnya itu di samping, misalnya di ujung, kata itu boleh. Maksudnya sudah jauh dari kuburan, kemudian ada jalan, biasanya di depan banget, itu sudah bukan kuburan. Tapi kalau dia di tengah-tengah, perlataran kuburan besar, kemudian ada masjid di situ, bukan masjid, tempat istirahatnya, maka dia tidak boleh sholat di situ. Wallahu ta'ala alam. Kemudian juga kita tidak boleh sholat di hammam, yaitu di tempat kamar mandi, tempat-tempat yang kotor. Wallahu ta'ala alam. Kemudian syarat berikutnya yaitu istiqbalul qiblah, yaitu menghadap kiblat. Lagi-lagi di sini beliau mengatakan ma'al qudrah, kalau mampu. Kalau enggak mampu, ya sudah, fattaqullaha mastata'tum.
Liqaulihi ta'ala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu menghadap Masjidil Haram. Wali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati fasbighil wudu, thumma istaqbalil qiblah." Kalau engkau hendak salat maka berwudulah, kemudian menghadap kiblat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan menghadap kiblat maka bisa dirinci. Ana ringkas. Kalau posisi kita dekat, misalnya kita di Masjidil Haram, kita bisa lihat Ka'bah. Maka kita harus menghadap zat Ka'bah tersebut. Kita harus menghadap zat Ka'bah tersebut karena kita bisa melihat Ka'bahnya. Ini juga berlaku bagi kalau antum pernah umroh, Ka'bah, kemudian kalau kita sholat di Masjidil Haram, itu sudah nggak kelihatan Ka'bah, tapi dibentuk saf-saf yang sudah digarisin. Maka ini masih termasuk kandungan kita dekat dengan Ka'bah. Maka kita harus dekat menghadap zatnya. Paham maksudnya? Menghadap zatnya. Ini posisi kalau kita dekat. Kalau posisi jauh, misalnya bisa jadi dia di Madinah atau kita di Indonesia, maka tidak wajib kita persis di zat Ka'bah tersebut. Tapi kita menghadap arahnya. Paham maksudnya? Kita menghadap arahnya. Karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ma bainal masyriqi wal maghrib. Ka'bah itu antara barat dan timur. Jadi beliau mengatakan kepada penduduk Madinah. Karena bagi penduduk Madinah, Ka'bah itu di sebelah selatan. Selatan berarti barat, utara, selatan sini berarti. Sini. Sini selatan berarti. Nabi mengatakan kiblatnya orang Madinah itu bainal masyriq wal maghrib. Maksudnya antara timur dan barat. Dia enggak mengatakan pas. Jadi maksudnya di sini poinnya, misalnya ini Ka'bah menghadap lurus begini. Maka kalau kita geser miring sedikit, ini sudah termasuk sah kita menghadap kiblat. Kemudian juga geser dikit menghadap kiblat. Yang penting kita tidak keluar dari arah misalnya barat, kita tidak sampai melenceng ke selatan atau ke utara. Selama kita masih menghadap ke barat di Indonesia, maka ini sudah dihitung atau sudah dianggap sah dia menghadap kiblat. Allah Ta'ala. Makanya bukan kesalahan, tapi mungkin kurang paham. Sebagian masjid masih menghadap kiblat meskipun mungkin dia serong, tapi ternyata dia miringkan sejadahnya. Tapi yang benar Allah Ta'ala sebenarnya lurus, nggak masalah. Karena dia menghadap ke kiblat meskipun dia tidak harus pas. Karena yang diperintahkan adalah syatrul Masjidil Haram, menghadapkanlah ke arah, bukan ke pasnya. Tapi kalau pas, ini kalau berkaitan dengan orang yang berada tepat di Masjidil Haram. Misalnya dia lihat Ka'bah di depan dia, maka dia harus menghadap ini, dia nggak boleh geser sedikit. Misalnya juga disebutkan oleh Syekh Haslan, ada tower di Ka'bah, tower Zam-Zam tinggi. Maka seseorang kalau dia dari jauh dia bisa ngelihat tower Zam-Zam, maka dia harus menghadap persis dengan tower Zam-Zam. Karena tower Zam-Zam itu pas dengan kiblat, karena dia bisa melihat. Tapi kalau dia nggak bisa melihat jauh, misalnya di Madinah, maka dia cuma menghadap ke arah, bukan ke zat Ka'bahnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian syarat yang berikutnya yang terakhir yaitu tentang niat. Ini tentang niat. Ini syarat yang tidak boleh kita tinggalkan. Perhatikan di sini beliau mengatakan wala tasqutu bihalin. Niat itu tidak bisa gugur. Tadi kalau syarat-syarat yang lain kita katakan kalau enggak mampu bisa jadi gugur syaratnya. Tapi kalau niat tambah masuknya waktu sholat itu tidak bisa gugur. Kenapa? Enggak mungkin orang sholat tanpa niat. Mudah, enggak mungkin dia enggak mampu. Kemudian dengan masuknya waktu sholat pasti juga dia mampu. Makanya syarat-syarat yang tadi kita sebutkan banyak itu sekitar berapa tadi? 6 kalau enggak 5 itu semuanya bisa gugur kecuali niat dengan masuknya waktu sholat. Maka kalau yang lain harus ditinggalkan untuk memenuhi waktu sholat, maka yang lain bisa gugur kita dengan gara-gara kita ingin mencapai syarat waktu sholat atau niat. Di hadis Umar dalilnya apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Perhatikan. Wa mahalluhal qalbu.
Niat itu tempatnya di dada. Jadi ini Anda baca, wa haqiqatuha al-azmu 'ala syai'. Hakikat niat itu adalah kita berazam untuk melakukan sesuatu. Perhatikan, wala yusra' at-talaffuz biha. Niat itu tidak disyariatkan untuk kita melafalkan niat. Tidak disyariatkan kita untuk melafalkan niat. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatalaffaz biha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah melafazkan niat. Walam yarid anna ahadan min ashabihi fa'ala dzalik. Dan tidak ditemukan bahwasanya satu pun para sahabat yang melafalkan niat ibadahnya, niat salat maksudnya. Jadi yang benar wallahu taala alam, kalau kita ingin salat tidak perlu kita melafalkan niat. Para ulama sepakat kalau misalnya kita niat salat zuhur, tapi kita ucap salat asar, ulang. Kita niat salat asar, tapi kita bilangnya usolli fardhu zuhri. Yang mana yang dinilai kira-kira? Hati apa ucapan? Hati kan? Makanya meski ucapan ini tidak dianggap. Maka sebagian ulama bahkan mengatakan ini yang ucapannya sebagai bisa dijadikan orang was-was. Bisa menjadikan seorang was-was. Jadi yang benar, lafal niat tidak perlu dilafalkan. Cukup kita datang hadirkan dalam niat kita mau salat zuhur sebagai makmum salat. Maka sudah cukup. Tidak perlu kita mengatakan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblah. Dan sebagian yang menyedihkan, dulu kalau kita belajar di SD atau SMP disebutkan soal bagaimana niat salat zuhur. Situ ada harus kita isi. Kalau kita isi bahasa Indonesia, saya niat salat zuhur. Kebalik-balik aja, dianggap salah. Yang benar harus benar. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah. Harus teksnya demikian. Ini juga enggak benar. Dari mana dia datangkan teks tersebut? Seakan-akan kalau kita tidak menyatakan hal tersebut tidak sah. Padahal Nabi tidak pernah melakukan hal tersebut. Seandainya kalau benar talafut niat itu boleh, harusnya ketika saya mengatakan saya mau sholat zuhur menghadap kiblat pakai bahasa Indonesia loh, harusnya sah kan? Harusnya benar, dibenarkan sama guru kita. Ternyata waktu kita SD di madrasah kita disalahkan. Makanya ini suatu kesalahan. Allah Ta'ala alam, yang paling benar, yang paling dekat dengan sunnah, bahwasanya niat tidak perlu dilafalkan. Bahkan sebagian ulama, Anda pengen bacakan tapi waktunya terlalu lama. Sebagian ulama Syafi'iyah bahkan menyatakan bahwasanya talafut biniat itu tidak disyariatkan. Bahkan sebagian mereka mengatakan ini adalah suatu hal yang bid'ah, yang diada-adakan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah datang dari kejahilan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.